Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Siti Nursari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang 3 tahap audit atau risk based audit. Berikut penjelasannya. Nah, tahap audit itu kan ada 3. Yang pertama adalah penilaian risiko, yang kedua respon atas penilaian risiko, dan yang ketiga pelaporan. Penilaian risiko ada 3 hal utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemahaman entitas dan lingkungan. Nah, dalam tahap atau fase pemahaman entitas dan lingkungan ini, kita harus pahami entitas yang ingin kita audit dan lingkungannya. Kita analisis risikonya berdasarkan KOSO. Jadi, bisa kita ketahui tuh entitasnya seperti apa. Penilaian risiko ada 3 hal utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemahaman entitas dan lingkungan. Nah, dalam tahap atau fase pemahaman entitas dan lingkungan ini, kita harus pahami entitas yang ingin kita audit dan lingkungannya. Kita analisis risikonya berdasarkan KOSO. Jadi, bisa kita ketahui tuh entitasnya seperti apa. Seperti halnya pada kasus Enron Corporation. Nah, kita kenalan dulu tuh sama jajaran-jajarannya. Siapa aja? Yang pertama adalah Kenneth Lay. Kenneth Lay, atau yang biasa sering disebut adalah Ken Lay, adalah seorang pengusaha Amerika yang dikenal luas karena skandal korupsi yang menyebabkan kejatuhannya Enron Corporation. Kedua adalah Jeb Skilling. Jeb Skilling ini lahir pada tanggal 25 November 1953. Skilling ini adalah mantan pengusaha Amerika yang dulunya kalau di Enron dia adalah CEO Enron, dan pada tahun 2006 ia dihukum atas tuduhan kejahatan federal terkait keruntuhan Enron dan dihukum selama 24 tahun penjara. Kemudian ada Andrew Fastow. Andrew ini lahir pada tanggal 22 Desember 1961. Di Enron, dia menjabat sebagai Kepala Financial Officer of Enron Corporation. Lalu ada Rebecca Mark. Ini paling terkenal atau paling dikenalnya sebagai mantan Kepala Enron International, anak perusahaan Enron. Dia juga menjabat sebagai CEO di Azuric Corp, perusahaan layanan air publik yang awalnya dikembangkan juga oleh Enron International. Kelima ada Lou Lung Pai atau Lou Pai, adalah pengusaha Cina Amerika yang kalau di Enron itu dia menjabat sebagai mantan eksekutif Enron. Dia juga adalah CEO Energi Enron Service dan CEO Enron Accelerator. Keenam ada Sharon Watkins. Sharon ini dulunya adalah mantan wakil presiden Amerika. Nah, kalau di Enron itu dia sebagai kayak pengembangan perusahaan di Enron Corporation. Kemudian ada John Clifford yang menjabat juga sebagai eksekutif Enron. Kemudian ada Paul Rand. Paul ini adalah perancang grafis di Amerika. Ia paling dikenal sebagai perancang logo perusahaan. Nah, salah satunya adalah si logo Enron ini. Paul ini adalah seorang atau salah satu penggagas tipografi internasional aliran Swiss style. Kemudian ada Richard atau Richard Alan Chaucer. Dia adalah salah satu tokoh terkemuka dalam skandal akuntansi Enron, di mana ia menjabat sebagai wakil presiden, eksekutif, dan kepala akuntansi di Enron. Selanjutnya ada Richard Kinder. Richard ini adalah pengusaha miliarder yang ada di Amerika. Dia juga adalah ketua dan pencetus utama pendirian Kinder Morgan, sebuah perusahaan energi dan pipa. Dan dia juga terlibat dalam skandal Enron. Next ada Ronnie Chan. Ronnie Chan adalah Direktur Enron Corporation dan anggota komite auditnya melakukan pengajuan pilot akibat penipuan. Nah, setelah kita tahu
orang-orang yang terlibat dalam kasus ini yang ada di entitas perusahaan tersebut, maka kita cari tahu dengan track recordnya melalui seperti kayak wawancara, analisis, inspeksi, dan observasi. Kemudian ke fase kedua penilaian resiko, yaitu prosedur analitis awal. Ada horizontal, vertikal, rasio, dan antar item. Nah, kita perlu melakukan analisis awal seperti yang tadi dijelaskan, ada horizontal, vertikal, rasio, dan antar item. Nah, misalkan dalam kita analisis horizontal. Kalau horizontal itu bisa kita lihat dari neraca dan laba ruginya. Nah, kemudian kita ambil dari angka tahun sebelumnya dan sesudahnya, lalu kita bandingkan seberapa besar presentasinya. Oke, di sini kita buka annual report Enron tahun 2000. Di sini ada current asset. Nah, kalau untuk analisis horizontal, ini kita highlight dulu ya. Nih, misalkan di current asset, di tahun 1999, current assetnya adalah 288 miliar dolar. Nah, sedangkan di tahun 2000 itu 1.374 miliar dolar. Nah, kita bandingkan nih antara tahun 2000 ke tahun 1999 ya. Kita hitung dengan 1.374 miliar dolar dikurang 288 miliar dolar untuk hasilnya, lalu kita bagi dengan tahun sebelumnya ya, yaitu yang 288 miliar dolar. Nah, baru kita ketahui presentasinya berapa tuh. Kemudian ke fase material awal. Nah, di fase ini ada namanya. Nah, di sini ada penentuan penilaian risiko, di mana kita menentukan OM atau overall materiality, PM performance materiality, dan AM assertion materiality. Nah, untuk menentukan OM, kita bisa lihat dari jumlah aset dan presentasinya. Bisa juga presentasi dari pendapatan. Range-nya, kalau itu high risk, pasti lebih kecil materialitasnya. Kemudian menentukan PM atau performance materiality, yaitu jika high risk, maka PM sama dengan 50% OM. Jika low risk, maka PM sama dengan 80% OM. Nah, kalau menentukan AM itu low risk, kayak high risk low risk-nya itu sekitar 3% sampai 5% PM. Next, yang kedua adalah respon atas penilaian resiko. Di situ kayak ya hasil penilaian resiko terdapat di tahap kedua ini. Mulai dari kita pengujian pengendalian atau TOC, kemudian kita pengujian dan pengujian saldo dan transaksi ada di tahap kedua ini, yang disebut biasanya TDB, STOT, sampai SPAP. Dan di tahap ini juga kita evaluasi tuh atas penilaian resiko. Di tahap ini juga kita bisa ketahui materialitas finalnya dan prosedur analitis final dari hasil yang kita teliti tuh. Next, selanjutnya yang terakhir adalah pelaporan. Dalam tahap pelaporan ini atau tahap terakhir, kita mengevaluasi bukti audit, di mana kita harus tuh kalau sebagai auditor itu dalam tahap ini kita harus punya bukti yang cukup dan tepat, ya, bukti yang cukup dan tepat. Kemudian kita harus punya bukti yang relevan dan bisa diandalkan. Jangan sampai di tahap ini, tahap terakhir, kita tidak punya bukti yang cukup. Kemudian kita evaluasi nih CALK-nya. CALK itu adalah catatan atas laporan keuangan. Kita evaluasi di tahap laporan.
Dan fase terakhir di tahap laporan adalah opini. Nah, opini ini kita bisa tentuin apakah dalam entitas itu opininya ada WTP, WDB, TMP, dan TW. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video-video sebelumnya, pada kasus Enron ini saya beropini. Oke, segitu aja dulu penjelasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.